Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 21 Balarti. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Faiz di pembelajaran Al-Islam. Saat ini masih pembelajaran daring. Nah, pada pembelajaran Al-Islam kali ini, pada bab 1 kita akan membahas atau mempelajari apa saja? Nah, yang pertama ada surat Al-Qari'ah. Yang kedua surat Al-Adiyat. Yang ketiga surat Az-Zalzalah. Yang keempat surat Al-Bayyinah. Dan yang terakhir adalah hukum bacaan mat. Nah, untuk pertemuan perdana kali ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Qari'ah dan surat Al-Adiyat. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang fakta-fakta Al-Quran? Jadi sebelum kita masuk mempelajari surat Al-Qari'ah dan Al-Adiyat, kita terlebih dahulu mempelajari fakta-fakta tentang Al-Quran. Nah, jadi anak-anak, tahukah kalian bahwa jika satu huruf Al-Quran yang kita baca akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita membaca satu huruf, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, satu hurufnya itu diberi balasan Allah yaitu berupa 10 kebaikan. Nah, kemudian anak-anak perlu diketahui membaca Al-Quran itu berbeda dengan kalian membaca teks yang lain, entah itu koran ataupun berita. Jadi ketika membaca Al-Quran itu harus diperhatikan panjang pendeknya. Ya, jadi panjang pendeknya itu harus diperhatikan agar tidak merubah arti dari bacaan tersebut. Nah, itu sekilas tentang fakta-fakta Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Qari'ah terlebih dahulu. Nah, anak-anak, surat Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101. Jadi surat Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101 dalam Al-Quran. Kemudian berjumlah 11 ayat. Ayatnya berjumlah 11. Kemudian tergolong surat Makkiyah, artinya surat yang turun di kota Makkah. Ya. Kalau Madaniyah, surat yang turun di kota Madinah. Jadi Al-Qari'ah ini turun di kota Makkah. Kemudian Al-Qari'ah ini sendiri memiliki arti hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Itu tadi sekilas tentang surat Al-Qari'ah. Nah, sekarang kita belajar memahami isi kandungan surat Al-Qari'ah. Nah, anak-anak, sesuai dengan artinya, surat Al-Qari'ah ini menjelaskan peristiwa tentang terjadinya hari kiamat. Jadi pada saat itu seluruh dunia dan seisinya mengalami kehancuran. Jadi mulai dari bumi, kemudian langit, semuanya hancur, gedung-gedung hancur, kemudian gunung-gunung hancur, ya. Kemudian selanjutnya di dalam surat Al-Qari'ah, manusia pada saat itu digambarkan seperti anai-anai atau laron. Jadi pada saat itu, pada hari kiamat kelak, manusia itu digambarkan pada surat Al-Qari'ah ini seperti anai-anai. Anai-anai itu laron, laron yang bertebaran. Jadi pada saat hari kiamat terjadi, keadaan manusia sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka berlarian tak tentu arah seperti anai-anai atau laron yang bertebaran. Selain itu, pada hari kiamat kelak, gunung-gunung yang sangat besar digambarkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Padahal gunung itu adalah gunung yang sangat besar. Tetapi pada hari kiamat kelak, gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan, sangat ringan. Jadi bulu yang dihambur-hamburkan, kemudian manusia itu bertebaran ke mana-mana, ke arah penjuru, bingung. Nah, itu adalah gambaran hari kiamat pada surat Al-Qari'ah. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang adalah manusia setelah terjadi hari kiamat, manusia akan ditimbang atau dihitung semua catatan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi setelah manusia diwafatkan, meninggal, kemudian manusia akan ditimbang dan dihitung semua catatan amal perbuatannya di dunia. Nah, jika saat ditimbang lebih berat atau lebih banyak amal baiknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tetapi jika saat ditimbang lebih berat atau banyak amal buruknya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah.
Neraka hawiyah itu apa, Pak? Nah, neraka hawiyah adalah neraka yang paling dasar atau yang paling bawah. Jadi neraka itu ada tingkatannya, ada banyak. Nah, yang paling dasar adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah adalah tempat yang paling mengerikan. Jadi neraka hawiyah itu tempat yang paling mengerikan. Sebab mereka mendapatkan siksa yang paling dahsyat daripada penghuni neraka lainnya. Jadi kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Jadi selama hidup di dunia kita harus memperbanyak amal baik, amal soleh seperti sholat, berpuasa, bersedekah, berinfak, dan lain-lain. Nah, itu kandungan tentang surat Al-Qari'ah. Nah, sekarang kita selanjutnya mengenal surat Al-Adiyat. Nah, anak-anak, surat Al-Adiyat ini adalah surat yang ke-100 ya, berjumlah 11 ayat sama seperti surat Al-Qari'ah. Kemudian surat Al-Adiyat tergolong surat Makkiyah sama seperti surat Al-Qari'ah, yaitu turun di kota Makkah. Kemudian Al-Adiyat ini sendiri memiliki arti kuda perang yang berlari kencang. Jadi Al-Adiyat ini memiliki arti kuda perang yang berlari kencang. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke isi kandungan surat Al-Adiyat. Nah, anak-anak, pada ayat 1-5 di surat Al-Adiyat ini menjelaskan tentang kabar pasukan berkuda yang tidak ada kabar selama 1 bulan. Jadi pada ayat 1-5 ini menjelaskan tentang pasukan berkuda pada zaman Nabi, pada zaman Nabi Muhammad. Pasukan itu dikirim Nabi Muhammad untuk menyerang musuh yang tidak ada kabarnya selama 1 bulan. Nah, selanjutnya itu tadi pada ayat 1-5. Nah, selanjutnya di ayat berikutnya adalah isi kandungan ini berisi tentang ancaman dari Allah kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai hartanya. Jadi banyak manusia yang tidak berterima kasih kepada Allah, bahkan berbuat pelit. Banyak orang yang sangat mencintai harta bendanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat berikutnya itu menjelaskan ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta bendanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafkahkan sebagian rezeki kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus mencintai sesuatu itu sewajarnya saja. Jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah tugas kalian di rumah. Nah, tugas kalian ada 2. Yang pertama, membaca surat Al-Qari'ah. Jadi membaca surat Al-Qari'ah bisa, yang sudah bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca juz amma. Juz amma itu di bawahnya ada huruf Latinnya, kalian bisa dibaca. Kemudian dikirimkan dalam bentuk video. Jadi kalian membaca surat Al-Qari'ah, direkam dalam bentuk video dan dikirimkan ke grup atau ke nomornya Pak Faiz. Nah, tugas yang kedua adalah mengerjakan kuis secara online. Nanti kuisnya, linknya akan Pak Guru bagikan di grup WhatsApp, kalian kerjakan. Nah, sekian anak-anak pembelajaran perdana kita di kelas 3 tentang surat Al-Qari'ah dan surat Al-Adiyat. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.